Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya Nafilah Yumna Iftinan sebagai Tintor Asistensi UAS Akuntansi Keuangan Menengah 1. Nah, jadi teman-teman bisa mengakses soal pada bursa soal yang sudah disediakan Himatansi melalui blog Himatansi. Silahkan bisa searching ke Google, bisa search langsung blog Himatansi FEB UMS, atau bisa langsung kunjungi Instagram dari Himatansi. Nanti di bio-nya terdapat link tree, nanti langsung diklik aja, kemudian langsung ke blog Himatansi atau ada ya bursa soal, langsung diklik aja, nanti pilih yang AKM, nanti ada soalnya. Nah, di sini aku nggak menuliskan lagi soalnya karena hampir sama ya dengan jawabannya, soalnya 11-12 juga, nanti takutnya kalau daripada sama gitu, jadi langsung ke jawabannya aja. Nah, ini di sini ada 3 kasus yang bursa soal ini ada 3 kasus 1, 2, dan 3. Kita mulai kupas satu-satu dari kasus yang pertama. Nah, ini untuk kasus yang pertama diminta untuk menghitung persediaan akhir pada tanggal 31 Desember 2018, di mana diasumsikan PT Aquila menggunakan metode harga eceran dengan konvensional dalam menghitung persediaan. Oke, nah sebelum menghitung persediaan akhir, kita pilih terlebih dahulu nih, mana sih yang masuk di harga perolehan dan mana juga yang masuk di harga eceran. Untuk pembelian ini di harga perolehan, sedangkan untuk penjualan ini masuknya di harga eceran. Nah, kita hitung dulu, mulai ini untuk persediaan awal harga perolehannya sebesar 250 juta, pembelian sebesar 914 juta 500.000, untuk retur pembeliannya sebesar 60 juta. Nah, retur pembelian ini kenapa dikurangi? Karena di sini tuh pembeli tidak jadi membeli dan barangnya dikembalikan lagi, gitu. Kemudian untuk diskon pembelian sebesar 18 juta dan biaya angkut pembelian ini dikurangi juga sebesar 42 juta. Untuk total harga perolehan itu sebesar 1.080.500.000. Sedangkan untuk harga eceran di sini persediaan awal sebesar 390 juta, pembelian sebesar 1.460 juta, retur pembelian dikurangi juga sebesar 80 juta. Untuk total di harga eceran, untuk persediaan awal dan juga pembelian ini di harga eceran yaitu sebesar 1.770 juta. Kemudian untuk penghitungan di penjualan di harga eceran, yaitu ada penjualan seharga 1.410 juta. Retur penjualan sebesar 97.500.000, kenaikan harga atau markup sebesar 120 juta, pembatalan kenaikan harga sebesar 40 juta, penurunan harga atau markdown sebesar 45 juta, pembatalan penurunan harga sebesar 20 juta, rugi kerusakan barang yaitu sebesar 4 juta, dan untuk potongan karyawan sebesar 8 juta. Total harga eceran ini yaitu sebesar 355.500.000 rupiah. Nah, ini didapat dari mana? Dari 1.770 juta dikurangi dengan penjualan sampai dengan ke potongan untuk karyawan. Oke, lanjut. Setelah kita udah menghitung tadi ya, kita mencari dulu untuk rasio biaya perolehan terhadap retail. Cara menghitungnya yaitu total harga perolehan dari barang yang tersedia dibagi dengan harga retail dari barang yang tersedia dikali 100%. Nah, harga total perolehan dari barang tersedia ini dari mana sih? Nah, ini dari total harga perolehan di sini. Sebesar 1.080.500.000. Sedangkan untuk harga retail dari barang yang tersedia yaitu dari total harga eceran sebelum dikurangi dengan penjualannya itu sebesar 1.770.000 dikali 100%, hasilnya 61%. Kemudian setelah menghitung rasio biaya, kita mencari persediaan akhir. Caranya yaitu rasio biaya perolehan terhadap retail sebesar 61% tadi dikali dengan 355.500.000
Rp100.000 ini dari total keseluruhan yang harga eceran tadi, yaitu maka hasil untuk persediaan akhir sebesar Rp216.855.000. Lanjut untuk kasus 2. Nah, untuk kasus 2 ini disediakan ya soalnya seperti yang ada pada tabel. Kemudian diminta untuk membuat jurnal tanggal 30 Juni 2018 untuk PT Mukidi, membuat jurnal tanggal 31 Desember 2018 untuk PT Mukidi dengan asumsi tidak ada perubahan metode depresiasi dan masa manfaat atas mesin B. Oke, nah ini udah aku kasih tabel di sini, di mana harga perolehan mesin A itu sebesar 96 juta dan mesin B 110 juta. Tanggal perolehan untuk mesin A 1 Januari 2013 dan mesin B 30 Juni 2013. Untuk metode depresiasinya yaitu straight line atau garis lurus. Dan nilai residunya mesin A 6 juta, mesin B 10 juta. Masa manfaat sama-sama 10 tahun. Nilai pasar saat pertukaran untuk mesin A 60 juta dan mesin B 75 juta. Kas dibayarkan PT Mukidi untuk mesin A 15 juta dan kas diterima oleh PT Mukino untuk mesin B sebesar 15 juta. Sebelum mengerjakan jurnal, kita perlu melakukan perhitungan dulu. Perhitungan untuk kita mengetahui berapa sih akumulasi penyusutan mesin, harga mesin B, total mesin B, dan kas seperti itu. Oke, kita perhitungannya seperti ini. Nah, caranya gimana? Ini kita ketahui dulu ya harga perolehan mesin A atau mesin lama yaitu 96 juta. Ini harusnya di atas ini ya, pas sama harga perolehan mesin A. Kemudian untuk penyusutan garis lurus, kenapa dimulai dari tahun 2013? Karena di sini sudah dijelaskan bahwa ini pembeliannya itu di tahun 2013 gitu. Terus di bulan Juni juga. Kemudian untuk 2018 itu kenapa? Karena kita akan mencari di bulan Juni 2018 sehingga untuk penyusutannya kita mulai di tahun 2013 sampai di 2018. Ini kenapa di sini? Oke, kita hitung satu-satu di tahun 2013 yaitu 6/12. Nah, 6/12 ini dapat dari mana? Karena Juni. Jadi Januari ke Desember, tengah-tengahnya ada Juni, maka jarak Januari ke Juni itu kan 6 bulan. Jarak Juni ke Desember juga 6 bulan. Nah, ini kan mulai dari Juni juga kan, Juni ke Juni kan, ini juga Juni yang 2018. Nah, ini maka hasilnya 6/12 dikali 96 juta dikurangi 6 juta dibagi 10. 96 juta dapat dari mana? Harga perolehan mesin A. Harga perolehan dari mesin A. Kemudian untuk 66 jutanya dari nilai residu mesin A. Dan dibagi 10 ini adalah masa manfaat. Kemudian kita hitung jadi sebesar 4.500.000. Sedangkan di tahun 2014 sampai 17 kenapa dikali dengan 12/12? Karena jaraknya langsung dari Januari ke Desember. Enggak perlu untuk setengah tahunannya seperti itu. Jadi 12/12 bedanya cuma di tahun 2013 dan 2018. Hasilnya untuk perkalian yang 12/12 itu 9 juta. Kemudian dari penyusutan ini tadi kita jumlahkan semua, maka akumulasi penyusutannya yaitu sebesar 45 juta. Kemudian untuk mencari nilai buku, kita kurangkan harga perolehan mesin A dikurangi dengan akumulasi penyusutan, yaitu hasilnya 51 juta. Kemudian nilai mesin A saat pertukaran, yaitu 60 juta. Ini, 60 juta. Kemudian kita kurangkan 51 dikurangi 60 juta, maka hasilnya 9 juta. 9 juta ini berarti rugi, karena nilai bukunya lebih sedikit daripada nilai mesin A saat pertukaran. Oke, kemudian kita menghitung dulu mesin B. Mesin B sebesar 110 juta dikurangi 9 juta. 9 juta ini apa? 9 juta ini rugi pertukarannya. Hasilnya 101 juta, untuk kasnya 110 juta
dikurangi 60 juta yaitu 50 juta. 60 jutanya ini apa? 60 jutanya yaitu dari nilai mesin A saat pertukaran. Kemudian setelah itu kita membuat jurnal untuk tanggal 30 Juni 2018 di mana mesin B atau mesin yang baru berada di debit sebesar 101 juta dan akumulasi penyusutan mesin sebesar 45 juta di debit. Untuk kas berada di kredit yaitu sebesar 50 juta dan mesin A lama sebesar 96 juta. Kemudian untuk yang B, maka kita akan membuat jurnal pada tanggal 31 Desember. Sebelumnya kita harus mencari penyusutan dulu nih. Kenapa kita mencari penyusutan lagi padahal di atas sudah terdapat penyusutan? Karena di sini untuk penghitungan yang jurnal Desember ini kan full dari Januari sampai Desember, sedangkan untuk yang A kita kan penjurnalannya dari untuk per Juni ya, dari Juni. Jadi kalau ini yang B itu kita beda lagi. Kita langsung kurangkan 96 juta kurangi 6 juta langsung dibagi dengan 10 tahun. Enggak memakai kayak 6/12 kayak gitu karena jaraknya langsung dari Januari ke Desember. Januari ke Desember kan 12/12 atau sama dengan 1. Maka kita langsung menghitungnya seperti ini. Hasilnya yaitu 9 juta. Kemudian jurnal tanggal 31 Desember, maka beban penyusutan mesin berada di debit sebesar 9 juta dan akumulasi penyusutan mesin berada di kredit sebesar 9 juta. Untuk kasus 3, oke selanjutnya ya. Nah, di sini disajikan kasus yaitu pada tanggal 1 Januari 2017, PT Alia membeli obligasi PT Aquila dengan nominal 400 juta dan bunga 8% untuk investasi. Obligasi dibeli dengan bunga efektif 10%. Bunga obligasi dibayar setiap tanggal 1 Juli dan 1 Januari. Tanggal jatuh temponya itu 1 Januari 2022. PT Alia menggunakan bunga efektif untuk amortisasi diskon atau premium. Pada tanggal 1 Januari 2018, PT Alia menjual investasi obligasi dengan harga 370.726.000 untuk memenuhi kebutuhan likuiditas. Nah, dari kasus tersebut, kita diminta nih untuk yang pertama membuat jurnal mencatat pembelian obligasi tanggal 1 Januari 2017, yang kedua membuat jurnal tanggal 1 Juli 2017 dan 31 Desember 2017, yang ketiga membuat jurnal untuk mencatat penjualan investasi obligasi 1 Januari 2018. Sebelum kita membuat jurnal pada masing-masing tanggal dan bulan tadi, kita mencari dulu untuk diskonto obligasinya, diskonto atas utang obligasi. Nah, tadi kan diketahui nilai jatuh tempo utang obligasi sebesar 400 juta. 400 juta ini didapat dari mana sih? Nah, 400 juta ini dari PT Aquila tadi. PT Alia membeli obligasi PT Aquila sebesar 400 juta. Kemudian nilai sekarang dari 400 juta yang jatuh tempo dalam 5 tahun pada bunga 10%. Bunga setengah tahunan yaitu seperti ini. Jadi nilai sekarang atas nilai jatuh tempo ini tadi dalam 5 tahun pada bunga 10%. Nah, bunga setengah tahunan kita ambil di bunga setengah tahunan. Nah, jadi 5% ini setengah tahun dari ini tadi. Dan untuk 10-nya ini didapat dari mana? Nah, kita kan menghitungnya tadi kan dari 1 Januari 2017 nih sampai dengan nanti terakhirnya 1 Januari 2018. Oh, maaf. Jadi ini nih salahnya tadi, teman-teman. Jadi kita terhitungnya dari 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal jatuh tempo. Jadi kita patokannya di tanggal jatuh tempo 2022. Nah, dari Januari ini ke Januari 2022, ini penghitungannya ada 10 nih masanya. 1, 2, 3, dan seterusnya ke bawah. Coba dihitung, ada 10 kan masanya. Maka di sini ini dapatnya 10 ya dari penghitungan 1 Januari 2017 ke 1 Januari 2022 gitu. Karena di sini
pembayarannya per 1 Juli dan 1 Januari, maka ini dituliskan di bulan Juli juga dan bulan Januari. Jadi penghitungannya 1, 2, 3, 4 sampai ke bawah itu 10. Hasilnya yaitu 400 juta dikali 0,61319. Nah, 61319 ini dapat dari mana sih? Nah, ini kita melihat pada tabel sudah aku lampirkan di halaman paling bawah ya, di mana periodenya itu 10 dan bunganya itu 5%. Maka hasilnya yang tadi 0,6139. Nah, jadi nilainya itu sebesar 245.564 juta. Kemudian untuk nilai sekarang dari 160 juta bunga dibayarkan setengah tahun selama 5 tahun sebesar 10% per tahun. Nah, ini di mana nih dapat 7,72173 dan didapat 160 juta ini juga dari mana? Nah, untuk 160 juta kita dapat di sini. 160 juta itu dari 400 juta nominal tadi dikali 8% suku bunga efektifnya dikali 6/12. Kemudian untuk 7,72173 itu juga ada di tabel paling bawah. Cuman berbeda ya dengan tabel yang atas tadi. 10 dan 5%. Jadi 7,217. Jadi ini ada beberapa tabel yang memang nominalnya, desimalnya itu lebih banyak. Jadi di sini aku tidak menggunakan tabel yang seperti di bawah tadi, cuman aku melampirkan tabel ini karena di antara banyaknya tabel ini yang paling terlihat jelas gitu. Cuman nggak beda jauh, hanya nanti hasilnya akan berbeda sedikit karena juga desimalnya di sini lebih banyak daripada yang di bawah. Nah, untuk hasilnya tadi 160 juta dikali 7,72173 yaitu sebesar 1.235.476.800 rupiah. Jadi dana hasil penjualan obligasi dijumlahkan yaitu sebesar 1.481.040.040.800 rupiah. Untuk diskonto atas utang obligasi, maka hasil dari nilai jatuh tempo utang dikurangi dengan dana hasil penjualan, yaitu sebesar 1.081.040.800 rupiah. Setelah itu kita membuat daftar amortisasi 5 tahun atas diskonto obligasi, yaitu seperti pada tabel ini. Tadi kita dimulai di Januari 2017, kemudian 1 Juli 2017, 1 Januari 2018, karena kan pembayarannya itu per ini tadi ya. Dibayar setiap 1 Juli dan 1 Januari. Nah, maka kita tuliskan dari tahun 2017 sampai 2022 bulan Januari. Untuk kas dibayar 160 juta didapat dari mana? Nah, 160 juta didapat dari nilai nominal 400 juta dikali 8% bunganya dikali dengan 6/12. Kemudian untuk beban bunga di sini itu sebesar 74.052.040 itu didapat dari 1.481 yang jumlah tercatat obligasi dikali 10%, bunganya juga dikali 6/12. Untuk 85.947.960 rupiah didapat dari kas dibayar dikurangi dengan beban bunga. Maka hasilnya seperti ini. Nah, untuk jumlah tercatat obligasi pada bulan Juli 2017 ini dengan cara 1.481.040.800 rupiah itu tadi ditambah dengan diskonto amortisasi, maka terdapat hasil seperti ini. Nah, untuk beban bunga yang selanjutnya pada bulan-bulan selanjutnya dapat 78 juta ini dari mana sih? Nah, 78 juta ini didapat dari jumlah tercatat obligasi pada bulan Juli dikalikan dengan 10% dikalikan dengan 6/12, maka hasilnya 78 juta. Kemudian tuh diskontonya caranya seperti yang ada pada sebelumnya atau sama dengan
bulan sebelumnya. Mungkin nanti bisa dipahami ya sama teman-teman. Kemudian jika sudah, kita akan menjurnal untuk pembelian obligasi 1 Januari 2017. Nah, di sini akun yang didebit yaitu investasi obligasi sebesar Rp1.481.40.800. Didapat dari mana? Karena ini kan mencatat pembelian obligasi di 1 Januari. Nah, ini 1 Januari sebesar 1 miliar, maka kita catat di pembelian obligasi. Sedangkan untuk kasnya di sisi kredit sebesar Rp1.481.040.800. Untuk jurnal tanggal 1 Juli, itu untuk akun yang didebit ada 2, yaitu beban bunga obligasi sebesar Rp74.052.040 dan utang obligasi sebesar Rp85.947.960. Didapat dari mana? Nah, ini juga didapat dari tabel ini ya, di mana ini kita kan menjurnal pada 1 Juli, maka kita berpatokan juga melihat pada beban bunganya dan diskonto amortisasi pada bulan Juli 2017. Dan untuk sisi kreditnya ada kas sebesar 160 juta. Dan untuk jurnal tanggal 31 Desember 2017 ada 2 juga di sisi debit, beban bunga obligasi dan utang obligasi. Beban bunganya Rp71.849.438 dan utang obligasi sebesar Rp81.650.662, yaitu ini tadi juga terdapat pada tabel di mana di bulan Desember tahun 2017. Untuk jurnal 31 Desember 2017 ini kita lihat yang di sini ya, maka jatuhnya tuh di Januari ini. Kemudian karena kan ini kan di Januari kan tetap kita jatuhnya menjurnalnya kan Desember, maka kita ambil yang di Januarinya tahun 2018 itu. Kemudian untuk jurnal mencatat penjualan investasi obligasi 1 Januari 2018 itu ada 2 akun, yaitu yang ada di sisi debit itu kas sebesar 400 juta dan kerugian penjualan tadi seperti yang sudah dihitung tadi sebesar, untuk kerugiannya ini kan hasilnya dari investasi obligasi dulu sebesar 1.648.000.000 yang udah kita hitung tadi. Maka kerugiannya itu sebesar 1.249.639.422. Mungkin itu tadi ya teman-teman, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila dalam menyampaikan ini dan menjawab soal-soal mungkin masih banyak kekurangan, banyak kesalahan juga, dan semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Sekian dari saya, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.